Salam sedulur Kemenak, kembali berjumpa dengan saya Edi Prasetyo, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Kita berjumpa kembali dalam program Suluh Serasi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik, sehat. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Teologi Penciptaan dan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di era modern ini kita dihadapkan pada krisis lingkungan hidup yang semakin parah. Ada perubahan iklim yang ekstrim, polusi udara, polusi air, serta kemudahan beberapa spesies dan realitas yang tidak bisa diabaikan. Bumi, rumah kita bersama, pada prinsipnya pada hari-hari ini dieksploitasi secara besar-besaran dan cenderung tanpa memikirkan dampak dan solusi terhadap hal-hal yang diciptakan oleh mereka. Hari ini kita akan membaca perenungan firman Tuhan. Sebagai dasar perenungan kita akan membaca dari Kejadian 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ini sebuah nats yang pada prinsipnya mengajarkan kepada kita bahwa bumi ini diciptakan untuk manusia, untuk bersama-sama dikelola, dipelihara dengan baik. Ada beberapa kata yang digunakan dalam ayat itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk. Jadi kata untuk itu sebagai penghubung dari apa yang kata-kata sebelumnya, yaitu mengusahakan dan memelihara. Cuman pada prinsipnya ternyata banyak sekali manusia yang justru mereka lebih senang apa? Mengusahakan, mengambil keuntungan dari alam yang ada. Padahal sebenarnya ada dua hal yang harus kita kerjakan. Tidak hanya mengambil keuntungan, mengusahakan saja, tapi juga untuk memelihara bumi ini. Tapi memang itu realitas yang terjadi. Karena itu pada perenungan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana sikap kita terhadap kondisi yang ada dan bagaimana korelasinya dengan ayat yang bersama kita baca tadi. Ada dua hal yang harus kita lakukan dalam perenungan hari ini adalah yang pertama, mengusahakan. Mengusahakan. Tuhan memberikan mandat kepada manusia bukan hanya untuk mengeksploitasi secara besar-besaran tanpa batas, melainkan untuk mengelola dan mengembangkan bumi dengan cara yang bijaksana dan produktif. Kita diberikan akal, budi, dan kemampuan untuk memang memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tapi memang banyak orang kalau senangnya hanya berfokus di situ, apa yang bisa saya dapat, apa yang bisa saya peroleh, keuntungan apa yang bisa saya dapat dari alam ini, tanpa berpikir tentang ada perintah yang lain yang ternyata juga harus dikerjakan. Memang itu tabiat manusia. Lah, dalam perenungan hari ini kita didorong untuk apa? Tidak hanya mengusahakan. Oke, benar kita diizinkan untuk apa ya, mengambil manfaat dari alam. Tapi ternyata hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah Tuhan tidak hanya menyuruh untuk mengusahakan, tapi juga untuk apa? Memelihara taman itu. Nah, kata memelihara ini lebih kepada apa? Kita sebenarnya diberikan tugas untuk menikmati alam ini, tapi secara berkelanjutan. Jadi kita juga harus berpikir, oh bagaimana ketika saya mengambil keuntungan dari alam ini, tapi tanpa merusaknya, tapi justru bagaimana bisa mengembangkan dan memelihara alam ini, dan akhirnya apa? Kita terpelihara, alam terpelihara, dan kita semuanya saling diuntungkan satu sama lain. Lah, karena itu Bapak Ibu, ya oke, secara prinsip dari ayat itu kita memang
diberikan kesempatan untuk apa? Mengusahakan, mengambil keuntungan. Tapi kita tidak boleh lupa juga ternyata kita dihimbau dan diperintahkan untuk apa? Memelihara. Karena itu, monggo mari kita berusaha menjadi pribadi yang memelihara alam ini dengan kemampuan kita masing-masing. Monggo, kalau alam ini baik, kita juga mendapatkan banyak manfaat. Kita memelihara hutan, kita dapat udara yang bersih. Kita memelihara lingkungan, kita mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat untuk kita, dan hal-hal yang lain yang kita dapatkan. Semoga perenungan saat ini boleh memberikan pencerahan dan semangat baru untuk kita bersama boleh berbagi semangat memelihara lingkungan. Tuhan memberkati. Salam. Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Bagus, 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 bersinergi, utamakan kerjasama. Adaptif, mampu menyesuaikan zaman, gembira melayani dengan sukacita tanpa beban. Unggul, berprestasi dan kompeten selaras dengan alam dan manusia. Sebab kami adalah one team, one spirit, one goal.